Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninditya, NIM E101956. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai geografi regional profil Kabupaten Semarang. Langsung saja, yang pertama letak geografis. Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang ini terletak di 110 derajat 14 menit dan 54 detik sampai 110 derajat 39 menit dan 3 detik bujur timur dan 70 derajat 3 menit 95 detik lintang selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95,020,674 ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di Ungaran, dan secara administratif Kabupaten Semarang itu terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang sendiri yaitu utara, berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Kemudian timur, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Kemudian sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. Kondisi topografi Kabupaten Semarang memiliki konsep pembangunan campuran, artinya penggabungan dari alam dan kemajuan teknologi sehingga menciptakan edukasi yang berbasis Green Eco. Kemudian hal ini sesuai dengan kondisi fisik Kabupaten Semarang yang berada di ketinggian berkisar antara 500 hingga 2000 mdpl. Berdasarkan beda tinggi sudut kelerengan, lokasi kajian praktikan berada di sudut kelerengan 25 derajat. Lereng terjal di daerah perbukitan bergelombang menengah hingga kuat dengan ketinggian 300 sampai 2050 mdpl dengan beda tinggi 800 hingga 1450 mdpl. Ketinggian itu meliputi 24% sampai 29% wilayah di Kabupaten Semarang. Lereng agak terjal menempati sebesar 2,5% hingga 15% dan 25% wilayah penelitian Kabupaten Semarang. Wilayah Kabupaten Semarang ini meliputi wilayah yang bergunung, dataran, berbukit, dan bergelombang. Genesis dominan yang terjadi adalah sungai. Berikut merupakan peta topografi Kabupaten Semarang. Semakin ungu dan semakin gelap warnanya menunjukkan bahwa lereng tersebut sangat curam, dan semakin terang warna ungu menunjukkan bahwa lereng tersebut semakin datar. Ini dapat diketahui pada peta bahwa barat Kabupaten Semarang kebanyakan bertopografi landai, agak curam, hingga sangat curam. Dan rata-rata secara keseluruhan, peta kemiringan lereng Kabupaten Semarang ini bertopografi landai hingga agak curam. Selanjutnya adalah kondisi fisiografis Kabupaten Semarang. Kondisi fisiografis Kabupaten Semarang, volkan-volkannya itu dalam posisi lurus menengah ke arah barat timur. Pada perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat volkan yang mengarah ke utara selatan, yaitu Volkan Merapi dan Merbabu. Sumber ini didapat dari PSG, BGI, esdm.go.id. Kondisi geologi Kabupaten Semarang. Kondisi geologi pada Kabupaten Semarang menurut Badan Geologi Indonesia didominasi oleh batuan sedimen tersier, batuan sedimen kuarter, dan batuan gunung api yang berasal dari aktivitas Gunung Ungaran Muda, Gunung Api Ungaran Tua, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Andong. Batuan sedimen yang sering ditemukan seperti batu pasir, batu lempung, batu serpih, dan batu gamping. Ini merupakan peta geologi Kabupaten Semarang. Dapat dilihat bahwa formasi batuan Kabupaten Semarang terdiri dari andesit, andong, dan kendil vulkanik, aluvium, basalt, gajah mungkur volcanic rock,
Dianuk Volcanic Rock, Kali Bening Formation, Kali Gesik Volcanics, Kali Getas Formation, Kerek Formation, Payung Formation, Penyatan Formation, Sumbing Lava, Telomoyo Volcanic, dan Undifferentiated Volcanic Rock. Formasi batuan yang paling banyak yaitu Undifferentiated Volcanic Rock, kemudian disusul oleh Lasem Volcanic Rock. Keadaan geomorfologi Kabupaten Semarang. Sebelumnya, bentuk lahan itu terbentuk karena 10 kejadian yaitu struktural, volkanik fluvial, glasial, marin, aeolin, biotik, pelarutan, denudasional, dan antropogenik. Untuk daerah saya sendiri, material penyusun bentuk lahannya yaitu batuan beku dan batuan sedimen, umur materialnya sekitar tersier atau miosen dan pliosen, dan kuarter atau sekitar pleistosen dan holosen. Kemudian struktur materialnya sangat kompleks seperti adanya kekar di daerah Ungaran Kabupaten Semarang, perlapisan batuan hingga terdapatnya patahan dan lipatan di kabupaten ini. Stratigrafinya yaitu formasi kerek dari perselingan batuan lempung napal, batu pasir tufan, konglomerat, breksi vulkanik, dan batu gamping. Kemudian formasi ini selaras dengan formasi kali bening. Di atas formasi kerek terdapat formasi penyatan yang terdiri dari batu pasir, breksi, tuf. Kemudian di sebelah kirinya terdapat formasi kali getas. Formasi damat terletak tidak selaras di atas formasi kali bening. Formasi yang paling atas adalah formasi aluvium yang terdiri dari kerikil, pasir, dan lanau dengan tebal 1 hingga 3 meter. Proses geomorfologi Kabupaten Semarang yaitu bentuk lahan struktural yang tersusun oleh material batuan yang lunak, mudah lapuk hingga keras. Bentuk lahan struktural tidak mungkin tersusun oleh material lepas-lepas sebagai batuan dasar. Kemudian bentuk lahan lainnya yaitu bentuk lahan asal proses vulkanik. Dibuktikan dengan adanya lapukan batuan vulkanik yang membentuk material tanah dan tubuh tanah. Bentuk lahan antropogikal dicirikan dengan kegiatan manusia yang dapat mengubah bentuk jalan. Kabupaten Semarang yang dikenal akan banyaknya pabrik membuat perubahan penggunaan lahan di sejumlah tempat yang tadinya merupakan area sawah menjadi kebun daerah industri. Berikut merupakan peta bentuk lahan asal proses vulkanik, dan ini dapat dilihat ya teman-teman bahwa Gunung Telomoyo. Ini ada Gunung Telomoyo, kemudian di bawahnya ini terdapat Gunung Ungaran. Kolom stratigrafi Kabupaten Semarang. Ini ada zamannya, ada kala, dan ada formasi. Dan ini formasi litologi yang ada di Kabupaten Semarang. Iklim Kabupaten Semarang. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada sekitar 500 hingga 2000 mdpl dengan ketinggian terendah di Kecamatan Candirejo dan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Pringapus. Maksud saya, ketinggian tertinggi berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Semarang ini 1979 mm dengan banyaknya hari hujan. Dalam setahun itu ada 140 hari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Iklim di Kabupaten Semarang sendiri yaitu tropis dengan hawa sejuk dan udaranya segar. Penyesuaian temperatur udara adalah panas atau dinginnya suatu udara. Perubahan temperatur udara disebabkan oleh adanya kombinasi kerja antara udara, perbedaan kecepatan proses pendinginan dan pemanasan suhu suatu daerah, dan jumlah kadar air dalam permukaan. Paling dingin di Kabupaten Semarang terjadi di bulan Januari dengan suhu 24,46 derajat Celcius, dan suhu paling tinggi terjadi di bulan November dengan suhu 27,76 derajat Celcius. Rata-rata suhu dalam setahun di Kabupaten Semarang yaitu 23,40 derajat Celcius.
Tekanan udara paling besar terjadi pada bulan November dengan angka 27,86 mm Hg dan tekanan udara paling rendah yaitu pada bulan Januari dengan angka 22,92 mm Hg. Kelembapan udara ditandai dengan semakin lembabnya maka semakin rendah pula tekanan udaranya. Kelembapan udara dapat dihitung dari pengurangan antara bulan basah dan bulan kering. Kelembapan udara dengan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Juni, September, dan Desember sebanyak 50%, dan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 65,6% selama tahun 2006. Kecepatan angin yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tinggi ke rendah. Rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Semarang setahun paling tinggi itu terjadi pada bulan Oktober dengan kecepatan 2,30 meter per detik. Dan kecepatan angin paling rendah yang terjadi di Kabupaten Semarang yaitu pada bulan Mei dengan kecepatan 0,50 meter per detik. Kondisi tanah di Kabupaten Semarang memiliki bahan penutup permukaan bumi berupa tanah yang ber-pH sedang dengan berwarna kecoklatan kemerahan. Terdapat cukup banyak makroorganisme seperti semut tanah, kelabang kecil, cacing, dan ulat. Berikut ini merupakan foto sampel tanah yang ada di Kabupaten Semarang. Dan ini foto yang di kanan dapat dilihat bahwa terdapat makroorganisme. Biogeografi Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki fauna endemik yang berasal dari marga burung. Burung endemik Kabupaten Semarang yaitu burung cipoh dengan nama latin Aegetina tibia dan burung kunyit kacat dengan nama latin Common lora. Burung cipoh adalah burung pengicau kecil yang sering ditemukan di Kabupaten Semarang. Burung cipoh sering ditemui di semak-semak dengan ciri-ciri siulan yang lantang dan warna yang terang. Ini ya teman-teman, ini merupakan contoh gambar burung cipoh. Warnanya sangat terang dengan berwarna hijau dan kuning. Biogeografi Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki flora endemik juga loh, berasal dari marga selada, tanaman yang khas yaitu jembak atau selada air yang tumbuh di daerah Sungai Senjaya. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, salah satunya adalah cahaya yang terus menyinari daerah Sungai Senjaya. Morfogenesis pada tanaman terutama terjadi melalui pertumbuhan diferensial jaringan embrio permanen, menghasilkan morfogenetik potensial yang bervariasi dengan lingkungan dan terus menghasilkan organ baru sepanjang kehidupan tanaman. Selada air ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat sebagai jajanan yang digoreng atau biasa juga disebut dengan rolade jembak. Keunikan yang terdapat di Kabupaten Semarang. Terdapat banyak keunikan di Kabupaten Semarang, salah satunya yaitu keunikan kondisi geomorfologi Kabupaten Semarang. Keunikan tersebut berupa bentuk lahan asal struktural yang tersusun oleh material batuan lunak, mudah lapuk hingga batuan keras. Kemudian bentuk lahan asal proses vulkanik dibuktikan dengan adanya lapukan batuan vulkanik yang membentuk material tanah dan tubuh tanah. Keunikan iklim Kabupaten Semarang. Rata-rata curah hujannya 1979 mm dengan banyaknya hari hujan 104 hari dalam setahun. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi dengan pegunungan dan sungai. Keunikan geologi Kabupaten Semarang yang terdiri dari banyak formasi kerek perselingan, batu lempung napal, batu pasir tufan konglomerat berisi vulkanik dan batu gamping. Kemudian formasi ini selaras dengan formasi kali bening juga. Keunikan tanah di Kabupaten Semarang dengan pH sedang dan tanah berwarna coklat kemerahan terdapat cukup banyak makroorganisme sehingga tanah di Kabupaten Semarang ini sangat cocok untuk pertanian. Keunikan biota Kabupaten Semarang. Burung endemik Kabupaten Semarang yaitu burung cipoh dengan nama lain Aeginetina tibia dan burung kunyit kacat dengan nama lain Common lora. Analisis keunggulan wilayah Kabupaten Semarang.
ada 3 analisis yang menurut saya, yaitu pariwisata, UMKM, dan pertanian. Mengapa saya memilih 3 analisis ini? Karena menurut saya dari sekian banyak potensi yang ada di Kabupaten Semarang, dan 3 itu yang paling menonjol dan memiliki potensi untuk dimajukan di Kabupaten Semarang. Yang pertama adalah potensi pariwisata. Kabupaten Semarang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang menyimpan banyak sejuta pesona pada daerahnya, meliputi panorama alam yang menakjubkan dan tersembunyi, sehingga masih banyak masyarakat atau wisatawan atau investor pariwisata yang belum mengetahui akan keindahan yang tersembunyi, atau orang sekarang biasanya menyebutnya hidden gems yang ada di Kabupaten Semarang. Tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang terbagi menjadi 4, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata industri. Wisata alam seperti Wono Wisata Penggaron, Wono Wisata Curug Semiran, Curug Kembar Baladewa, dan lain-lain. Kemudian, wisata budaya yang memperkenalkan budaya di Kabupaten Semarang atau bahkan Indonesia, seperti Museum Palagan Ambarawa, Museum Kereta Api Ambarawa, Makam Nyat Nyono, Gua Maria, dan lain-lain. Wisata buatan seperti Bukit Cinta Rawa Pening, Pemandian Muncul, The Fountain Water Park and Resto, Tirto Argo Siwara, Kolam Renang Bumi Larap Indah, dan lain-lain. Kemudian wisata industri ini juga bisa dijadikan edukasi seperti Batik Gemawang, Batik Adisti, Batik Purwanti, Cimory on the Valley, PT Coca-Cola Amatir Unit Semarang, dan lain-lain. Berikut ini merupakan tabel pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang, dan ada 30 taman pariwisata. Jenis objek wisatanya sudah dibagikan, dan rata-rata wisata di Kabupaten Semarang termasuk sebagai wisata konvensional. Namun ada juga yang wisata halal. Wisata halal adalah wisata yang tidak terpancang oleh waktu. Jadi pengunjungnya itu bisa sholat kapan saja dan terdapat tempat ibadah, kemudian makanannya dijamin halal. Ini juga ada statusnya, status dari taman pariwisata, dari jenis pariwisata tersebut. Ada yang statusnya sudah dikembangkan oleh PT Perhutani, ada yang masih dikembangkan oleh masyarakat, dan lainnya. Kemudian pada gambar di kiri ini ada gambar Gunung Andong, ini Kerep, kemudian ini Umbul Sidomukti, dan ini Kopeng Treetop Adventure Park yang biasanya dibuat outbound oleh anak-anak. Selanjutnya adalah potensi UMKM. Pada tahun 2020 tercatat jumlah UMKM 41 unit yang mendaftar di Kabupaten Semarang. Namun setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata UMKM pada tahun 2020 ini menurun daripada tahun 2019, karena 2019 tercatat di portal UMKM itu terdapat 44 unit UMKM. Dan ternyata UMKM tahun 2020 ini mengapa menurun? Karena beberapa UMKM terdampak akibat pandemi COVID-19, sehingga mereka kekurangan banyak pembeli dan akhirnya tidak bisa menutup modal, kemudian menutup usaha UMKM tersebut. Sangat disayangkan ya teman-teman. UMKM terbanyak di Kabupaten Semarang yaitu berasal dari makanan dan minuman. Makanan yang paling mudah ditemukan yaitu makanan khas dari Kabupaten Semarang, berupa jenang laluh, serabi ngampin yang bisa kalian temukan di Ambarawa, di sepanjang jalan Ambarawa. Kemudian keripik daun singkong, torakur. Torakur ini adalah makanan khas Kabupaten Semarang, dan torakur ini singkatan dari tomat rasa kurma. Jadi tomat itu dikeringkan, tomat dipilih yang matang, kemudian dikeringkan hingga menjadi tomat kering seperti kurma. Sedangkan minuman yang paling sering ditemukan di UMKM Kabupaten Semarang yaitu kopi. Banyak sekali kopi UMKM Kabupaten Semarang yang dijual, mengingat Kecamatan Ungaran merupakan kecamatan dengan penghasil kopi tertinggi karena di kecamatan tersebut terdapat kebun kopi yang cukup luas. Kebun kopi ini juga biasanya dijadikan sebagai tempat wisata, teman-teman. Nah, di kanan ini ada gambar
UMKM di Kabupaten Semarang. Ini merupakan gambar serabi ngampin, lalu ini tas hasil rajutan, ini kerajinan dari batok kelapa, ini ada sambal, terus ini juga ada tas yang dari eceng gondok, jadi eceng gondok dianyam, kemudian ini beberapa jenis kopi-kopi dan minuman sehat, dan ini yang disebut dengan torakur. Selanjutnya adalah potensi pertanian. Produksi komoditas pertanian yang nilainya relatif besar di suatu wilayah kecamatan merupakan komoditas pertanian unggulan di wilayah kecamatan tersebut. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Semarang mempunyai komoditas hortikultura unggulan yang berbeda-beda. Contohnya, Kecamatan Ambarawa mempunyai komoditas hortikultura unggulan terbesar yaitu 16 komoditas, sedangkan Kecamatan Banyak tidak mempunyai komoditas hortikultura unggulan. Komoditas hortikultura unggulan yang banyak diusahakan di 19 kecamatan yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias. Sayurannya seperti petai, terong, sawi, kubis, melinjo, dan lain sebagainya. Kemudian buah-buahan seperti mangga, rambutan, pepaya, sirsat, jambu biji, dan tanaman hias seperti mawar, sedap malam, gladiol, dan krisan. Ini merupakan gambar pete yang dijual di Kabupaten Semarang. Lalu ini taman bunga yang ada di Kopeng. Dan ini bunga krisan yang terdapat di Pasar Bandungan. Ini juga buah-buahan, pasar buah-buahan yang terdapat di Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Mengapa potensi pertanian juga unggul di Kabupaten Semarang? Karena kembali lagi di kondisi tanah Kabupaten Semarang yang memiliki BO yang sedang dengan makroorganisme yang cukup banyak, jadi dapat dipastikan bahwa tanah tersebut subur dan surplus produksi komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Semarang itu juga cukup banyak, terdapat 21 jenis komoditas. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa komoditas terbanyak yaitu pete atau sawi, kemudian cabai, dan surplus paling sedikit adalah sirsat yang berjumlah 2 buah. Di kanan ini merupakan gambar Pasar Kembang Sari, kemudian ini pasar buah yang ada di Pasar Bandungan, dan ini buah stroberi yang ada di Kopeng, dan ini bunga khas juga, bunga gladiol yang ada di Bandungan. Sekian paparan profil Kabupaten Semarang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.